Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Berjumpa lagi dengan Ustadz Udin di pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan materi berikutnya yaitu pada subtema 2 dan subtema 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang dinamika gerak tari. Nah, dinamika gerak tari yaitu tentang gerak kuat dan lemah dalam menari. Nah, itu ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin ya? Nah, tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut dan sepoi-sepoi ya. Terus ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung dan lain sebagainya. Nah, tuh. Nah, sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah, gerakan angin sepoi-sepoi, maka bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Nah, karena angin sepoi-sepoi ya, angin sepoi-sepoi itu anginnya pelan, sangat pelan. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, maka dalam gambar tersebut ya, anak bergerak lambat. Nah, itu kayak tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, terus ada juga jika angin kencang, bergeraklah dengan kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, ini contoh pada gambar tersebut ya, anak bergerak cepat. Nah, ya, cepat ya, cepat itu membutuhkan tenaga, maka di situ termasuk dalam gerak kuat. Nah, oke. Terus ada lagi contoh jika angin puting beliung nih, ya, bergeraklah berputar. Nah, menirukan angin puting beliung. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, berputar ya dengan kencang. Nah, itu juga termasuk dalam gerak kuat. Nah, dengan mengikuti gerakan tersebut, kamu dapat membedakan mana yang gerak kuat dan mana yang gerak lemah ya. Gampang caranya yaitu ketika bergerak memerlukan tenaga yang besar ya, itu pasti tergolong dalam gerak kuat. Nah, terus kemudian jika gerakan itu tidak memerlukan tenaga yang besar ya, pelan gerakannya, nah itu termasuk dalam kategori gerak lemah. Nah, itu. Terus dalam tarian ya, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki ya. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama atau musik yang mengiringi. Nah, itu ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang dinamika gerak tari, yaitu tentang gerak kuat dan lemah. Silahkan kalian mempraktekannya sendiri ya. Kalian boleh bergerak ya, apa saja sih ya gerakan dalam kategori gerak kuat. Nah, silakan kalian membuat gerakan sendiri. Terus gerakan lemah, silakan kalian mempraktekannya sendiri. Nah, itu. Selain itu, kalian jangan lupa mengerjakan soal teori yang ada di buku BBD kalian. Oke? Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu subtema 3 ya, yaitu tentang gambar dekoratif. Nah, Ustadz akan menjelaskan lagi ya tentang gambar dekoratif. Nah, oke, kamu dapat menghasilkan karya seni berupa gambar dekoratif yang indah. Nah, untuk itu kamu harus menggabungkan berbagai macam garis, terus bidang atau bentuk dan warna. Ya, dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, itu ya. Oke, ada berbagai macam warna ini. Di antaranya disebut itu warna primer.
Nah, warna primer itu apa saja? Pasti kalian masih ingat ya. Warna primer itu ada merah, ada kuning, dan biru. Nah, 3 warna itu disebut warna primer. Warna primer adalah warna yang tidak ada campurannya ya. Nah, itu. Terus banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Misalkan nih, warna hijau. Nah, hijau itu terbentuk dari campuran warna primer, yaitu antara biru dengan kuning. Ya, begitupun juga dengan warna-warna yang lainnya seperti orange, itu oranye itu ya, itu adalah warna merah dan kuning. Ketika dicampur maka jadi warna orange. Nah, itu tentang warna. Nah, ada lagi tentang garis. Garis itu adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Nah, itu adalah garis. Nah, garis itu dapat dibuat pendek atau dibuat panjang atau lurus, tipis, atau dibuat vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Nah, itu ya. Kalian sudah paham, kemarin Ustadz sudah pernah menjelaskan tentang berbagai macam garis. Nah, itu termasuk dalam unsur dalam gambar dekoratif. Terus ada lagi apa? Bidang atau bentuk. Itu juga dapat bermacam-macam. Ya, diantaranya ada bulat, ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, terus tidak beraturan, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu adalah bidang atau bentuk. Nah, itu termasuk unsur dalam gambar dekoratif. Nah, kalian bisa menggabungkan antara garis, warna, dan bidang tersebut ya. Ya, kalian menyusunnya dalam sebuah objek ya, sebuah gambar, hingga membentuk harmoni yang sangat indah ya. Nah, contoh gambar dekoratif yang menggabungkan antara unsur garis, bidang, dan warna. Ya, ini ada contohnya nih. Nah, itu ya. Di situ ada bidang apa ya? Segitiga ya itu ya. Nah, terus ada garis-garis juga, ada warna-warni juga. Nah, itu ya, sehingga menjadi sebuah gambar dekoratif yang indah. Ya, terus ada lagi contoh lain. Nah, ini. Nah, itu juga ada contoh ya. Itu juga menggabungkan berbagai macam garis, bidang, dan warna. Ya, oke. Nah, buatlah karya gambar dekoratif seperti contoh di atas ya. Sesuai dengan imajinasimu sendiri yang menggabungkan antara unsur garis, bidang, dan warna. Nah, oke. Nah, Ustadz akan mencontohkan ya. Simak berikut ini. Oke anak-anakku, Ustadz akan mencontohkan ya gambar dekoratif ya. Nah, siapkan buku BPD-nya ya. Nanti di lembar yang sudah disediakan itu ada kotak kosong ya. Nah, jangan lupa pensil sama penggaris dan penghapus, nanti alat pewarna juga. Nah, Ustadz akan mencontohkan nih gambar dekoratif yang menggabungkan beberapa unsur. Nah, oke, silahkan kalian bisa lihat contoh di buku BPD atau kalian boleh berimajinasi tersendiri ya, imajinasi sendiri ya, membuat gambar dekoratif ya. Oke, Ustadz akan memulai ya. Nah, ini contoh. Ustadz akan menggambar garis terlebih dahulu. Nih, dari ujung ke ujung sudut. Ya. Buat ya garis tipis dulu aja ya, tipis ya, jangan tebal dulu. Nah, garis tipis. Nah, ya sudah jadi garis. Nah, terus buatlah garis lurus ya, vertikal atas ke bawah. Nah, hingga bertemu di satu titik di tengah. Nah, nih.
sudah jadi. Nah, Ustadz akan mencoba nih membuat lingkaran kecil dulu ya di tengah-tengah. Nah, coba buat lingkaran. Terus Ustadz coba buat kotak dulu ya. Nah, buat nih garis kotak. Nah, pastikan sama ya. Nah, boleh kalian menggabungkan unsur garis, unsur bidang, dan nantinya warna. Nah, ini harus pas. Nah, oke. Kalian boleh. Nah, ini. Ya. Nah, buatlah garis-garis ya dengan mempertemukan antara satu ujung ke ujung yang lain ya, boleh secara simetris ya, atau bebas. Ya, jika membuat garis lurus, maka gunakanlah penggaris ya biar rapi. Jadi tidak. Nah, ini. Terus, nah misalkan nih kalian pengen buat nih garis-garis nih lurus. Boleh di sini juga garis lurus. Nah, misalkan di sini kamu kasih bidang lingkaran kecil-kecil, boleh. Nah, seperti itu. Terus di sini Ustadz mau kasih garis vertikal ya. Nah, di sini juga. Bebas ya ini ya. Yang penting kalian bisa buat rapi ya, sesuai dengan keinginanmu.
Nah, di sini Ustadz pengen kasih bidang lagi, yaitu garis. Di sini akan buat garis lagi, yaitu garis bergelombang. Nah, seperti itu. Di sini juga kuncinya adalah kesabaran ya. Tidak usah terburu-buru. Sekarang yang di sini nih, kita tebelkan, kita buat garis-garis lagi yang agak longgar ya. Oke, di sini Ustaz contohkan pakai garis vertikal. Di sini garis diagonal ya, miring. Yang penting garisnya lurus. Itu. Terus misalkan di sini Ustadz kasih lingkaran lagi. Di sini juga lingkaran. Kombinasikan lingkaran besar dengan lingkaran kecil. Biar bagus. Oke, terus sekarang di sini garis melengkung. Nah, itu. Terus di sini garis zigzag misalkan. Nah, oke, terus lagi biar tambah bagus, silahkan kalian warnai ya gambar dekoratif kalian ini ya. Silahkan warna ya, campuran warna yang sesuai imajinasi kalian hingga gambar kalian itu menjadi suatu kesatuan, harmonisasi gambar yang indah. Nah, itu ya. Silahkan kalian praktekkan sendiri. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.